perjuangkan, yaitu bagaimana kita merantau menjadi perantau yang bermartabat. Perantau yang bermartabat yaitu perantau yang memiliki dokumen-dokumen resmi. Karena ketika kita punya dokumen resmi, kita akan mendapat pekerjaan yang baik di sana. Sekarang Perdana Menteri Malaysia sendiri, Anwar Ibrahim, sudah memberi kesempatan kepada para migran kita yang hampir di Kuala Lumpur saja, hampir sekitar 10.000 orang asal NTT. Perdana Menteri Malaysia relasi baik dengan Pak Jokowi, maka dia memberi kesempatan kepada kita, para pekerja migran kita, untuk boleh membuat KTP, kartu tanda penduduk sementara, untuk bisa mencari kerja di sana. Hanya batasnya 10 tahun. Setelah itu, setelah 10 tahun harus pulang ke Indonesia. Tetapi banyak pekerja kita tidak memanfaatkan itu. Tidak memanfaatkan itu. Sekarang yang lagi tren sekarang di Malaysia ada beberapa kasus, yaitu perdagangan janin. Perdagangan janin. Ada para pekerja migran kita yang saya jumpai bukan orang dari Kroasia. Para pekerja migran kita di sana, bagaimana mereka memperjualbelikan janin, dan ternyata janin itu menjadi bahan dasar pembuat kosmetik. Bahan dasar pembuat kosmetik. Dan ada 2 rumah sakit terkenal yang seringkali menggunakan bahan kosmetik dari itu. Saya tidak usah sebutkan rumah sakit mana, tetapi ada beberapa rumah sakit yang memang sudah menggunakan kosmetik ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas kita semua yang ada di sini, bagaimana kita mesti melanjutkan cerita-cerita ini kepada sesama kita yang lainnya. Karena meskipun Jokowi dengan sangat tegas memerintahkan untuk stop human trafficking, tetapi human trafficking ini satu isu yang seksi sekarang ini. Karena human trafficking adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang yang kedua setelah penjualan narkoba. Orang yang omong-omong bisa dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta, hanya omong sih. Karena itu pekerjaan ini paling gampang dapat uang. Dan ini menjadi rebutan banyak orang. Jadi para pedagang, para calon sebenarnya bergentayangan di antara kita. Bergentayangan. Siapa dia ada di antara kita yang sembunyi-sembunyi coba melihat dan bermain di air keruh. Karena itu kita mesti sepakat untuk menolak perdagangan orang. Dan kita punya tugas bersama menyampaikan kepada siapapun, bekerja di luar negeri silakan. Tapi kalau ingin bekerja di luar negeri untuk merubah nasib, bekerjalah sebagai para migran yang bermartabat. Punya dokumen resmi. Karena ketika kita punya dokumen resmi, maka kita akan diperlakukan sebagai manusia. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Romo Perno, luar biasa. Kita semua sepakat bahwa mereka sudah bekerja yang luar biasa. Kita mohon kekuatan Roh Kudus agar mereka terus menjadi garda terdepan memperjuangkan kebenaran ini. Baik, untuk itu kita juga mengundang Father, silakan, untuk melihat dalam sisi yang lain, di dunia yang lain, untuk melihat bagaimana rentangan waktu yang cukup jauh antara mungkin Ende, pesiar-pesiar ke Medan, dari Medan sampai ke Sulawesi, dari Sulawesi dan seterusnya. Mari kita dengar dari Father. Untuk kita semua, sangat semangat ya. Tadi saya mendengar Romo Perno menjelaskan, terima kasih Romo dengan data-data yang sangat lengkap dan kelihatan ada emosi di dalam cara berbicara ya. Saya maklum karena memang pejuang kemanusiaan itu biasanya kita sering menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak banyak orang lalui. Para aktivis di Jakarta, di Yogyakarta ataupun di Cirebon, para aktivis Katolik, mereka seringkali bilang bahwa kalau kami turun ke jalan itu, para pastor bilang bahwa kami itu adalah gereja-gereja yang turun ke lapangan. Tetapi ketika kami berada di dalam masalah, kami minta bantuan ke gereja, gereja bilang itu urusan kalian. Jadi para aktivis itu seringkali menempuh jalan sepi, jalan yang tidak semua orang lalui. Sehingga saya senang karena pada malam hari ini banyak orang yang
mengenakan pakaian hitam sebagai tanda belasungkawa kita dengan mereka yang telah meninggal, tetapi juga sebagai bentuk protes. Karena bagi saya secara pribadi, tadi ketika mendengar sharing-sharing dari Romo Perno, saya kehilangan kata untuk bisa berbicara. Saya merasa bahwa bahasa manusia itu dilumpuhkan oleh penderitaan manusia. Tetapi tentang hak asasi manusia sesuatu yang melekat di dalam hati dan pikiran saya, meskipun saya tidak terlibat secara langsung dalam artian sebagai seorang aktivis, tetapi perjumpaan saya dengan para korban-korban hak asasi manusia, terkhususnya human trafficking, ini terjadi saat saya sebagai seorang pelajar di Yogyakarta. Jadi sebagai orang yang sering bermenung menatap bintang, gitu, tetapi padahal hidup sulit ketika kita berjumpa di lapangan, gitu ya. Saya akan mengisahkan satu kisah menarik di mana saya berjumpa dengan orang yang namanya Mary Jane Veloso. Ada yang kenal nama ini, Mary Jane? Ada yang mengenalnya? Mary Jane itu adalah, dia juga korban human trafficking, tapi asalnya dari Filipina. Dia itu kemudian dia itu diperdayai oleh majikannya, disuruh membawa koper ke Yogyakarta. Pada dalam kopernya itu adalah berisi narkoba, gitu. Kemudian dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum ketika dia ke Nusa Kambangan dan sebelum proses eksekusi berlangsung, kemudian orang yang menjual dia itu akhirnya menyerahkan diri ke polisi, sehingga akhirnya Mary Jane tidak jadi dihukum mati. Kami melayani Mary Jane itu di penjara Wiragunan di Yogyakarta. Dan ketika kita melayani di Wiragunan, kita tidak bisa bertanya kenapa, masalahmu apa, gitu. Kode etik sebagai kita yang bermisi di penjara, gitu ya. Tapi tentang Mary Jane itu, yang menarik adalah ketika dia ditanya mengenai kenapa kamu sampai membawa narkoba, dia tidak bisa menjelaskan. Dan dia hanya bisa berbahasa Tagalog, tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi kenapa juga dia mau membawa koper itu, karena memang dia itu tulang punggung keluarga, karena jaminannya itu besar. Dari sharing ini saya merasa begini. Biasanya orang yang diperdaya itu adalah mereka yang tingkat pendidikannya itu rendah. Tingkat pendidikannya itu rendah. Kita zaman sekarang itu memang kita diperkaya oleh begitu banyak informasi. Kalau di Purere, saya sekarang di Purere, itu banyak mahasiswa-mahasiswa di situ. Tapi juga harus kita sadar bahwa ternyata di belahan tempat yang lain itu ada orang-orang muda yang lain, khususnya perempuan, yang hanya menatap perkembangan itu dari jauh. Mereka tidak mengalami itu. Sehingga ketika mereka disodorkan tentang jaminan hidup di masa depan di negara lain, mereka mau. Yang kedua itu adalah Mary Jane tidak bisa berbahasa Inggris juga, sehingga dia butuh penerjemah bahasa Tagalog. Jadi artinya bahwa pemahaman yang sempit itu membuat dia itu mudah untuk diperdayai. Kesalahan dalam human trafficking atau dalam kasus hak asasi manusia adalah ketika korban itu menyetujui menjadi korban. Korban itu menyetujui menjadi korban. Saya sempat praktek di perusahaan kita ini di Purwokerto di situ. Para buruh itu yang bekerja mereka bekerja itu uang makan mereka satu hari itu Rp1.000. Berbeda dengan mereka yang punya jasa. Tapi ketika mereka diberi uang, apa yang mereka bilang? Terima kasih. Jadi mereka itu dieksploitasi tanpa sadar bahwa mereka itu sedang dieksploitasi. Dan mereka itu menyetujui menjadi korban. Karena memang di tempat kita tidak ada lapangan kerja yang bisa memberdayakan mereka. Persis di sini kenapa kita harus berbicara? Karena perjuangan melawan hak asasi manusia tidak hanya cukup dengan kita punya bukti-bukti yang lengkap, atau tidak hanya cukup dengan kita menghukum pelaku dan juga membela korban, tidak. Tapi kita harus menemukan motif intelektual di situ apa, atau motif politik di situ itu apa. Karena kita orang NTT itu kita itu gampang diperdayai. Ini jujur saya teman-teman dari ada Asosiasi Sumatera Utara Bersatu, mereka sering bilang NTT itu kepanjangan dari Nusa Trafficking Tinggi. Nusa Trafficking Tinggi ya. Dan kalau kita mendengar itu di mana-mana kita mendengar sharing mengenai human trafficking, entah kita di Jawa, di Cirebon, di mana saja, NTT selalu masuk dalam list. Jadi ketika saya melihat judul itu Stop Trafficking itu, pertanyaan saya apakah ini sebuah utopia ya? Kita membayangkan dan memang tidak akan pernah terjadi, akan selalu terjadi apabila kita memperhatikan data-data yang disampaikan oleh Romo Perno gitu. Tapi saya percaya saya datang ke sini dengan bisa, bukan putus asa.
bahwa kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu, khususnya generasi-generasi muda yang adalah sepucuk masa depan. Jadi singkat cerita, saya bicara singkat saja dalam artian bahwa cerita mengenai human trafficking itu bukan kisah mengenai petualangan, bukan sebuah dongeng. Itu terjadi dan ada orang-orangnya. Saya pernah berjumpa dengan seorang namanya Jenny dari Cirebon. Dia itu tangannya cacat karena dia bekerja di Hong Kong dan pada musim salju dia harus mencuci menggunakan tangannya, sehingga tangannya ini cacat. Dan ini real, tidak omong kosong. Jadi di balik data-data yang disampaikan oleh Romo Perno itu, di balik itu ada wajah-wajah korban, termasuk di dalamnya keluarga korban. Ada seorang penulis, dia bilang bahwa penderitaan yang berkepanjangan itu hendaknya diungkapkan, sebagaimana orang yang dirajam dengan batu itu memiliki hak untuk berteriak. Saya bingung mau bilang apa lagi. Bicara saya dengan sebuah cerita pendek yang pernah ditulis oleh seorang dari Wairana yang namanya Franciscus Sardi. Dia menulis tentang mariposa yang tersesat. Dua penggalan akhir dari cerpen itu saya kutip di sini. Dia bilang begini: aku berpikir di negeri ini tak ada yang gratis. Menghirup udara demi kelangsungan hidup pun harus dibayar. Aku tak mau ibu sedih jika aku mengisahkan kisah ini padanya. Aku menyesal datang ke negeri ini. Untuk kerabatmu yang punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan otak untuk berpikir, janganlah sekali-kali kamu percaya kata orang bahwa negeri ini berpenghasil susu dan madu. Lebih baik negeri kita tercinta Indonesia daripada harus berada di negeri penuh duka dan lana. Lebih baik makan singkong rasa cinta khas Indonesia daripada makan keju rasa cuka di negeri beludak. Aku kupu-kupu yang tersesat. Aku ingin pulang. Terima kasih. Luar biasa. Sekami dan para susir yang sudah diminta untuk yang 12 orang bisa mengambil tempat di sebelah kiri dan kanan. Adik-adik sekami dan para susir yang sudah diminta untuk menjadi pendamping adik sus kami mereka yang ada di belakang, yang bisa berdiri di sisi kiri kanan. Acara kita setelah ini ada doa. Setelah doa, lilin ini akan dinyalakan. Sesudah lilin ini dinyalakan, lilin ini akan disebarkan kepada anak-anak sekali yang ada di kiri dan kanan. Sesudah itu, lilin ini akan dibawakan kepada kita semua untuk dinyalakan. Sebagai bentuk kita memperluas jaringan kebenaran Tuhan dalam diri Yesus Kristus, cahaya kebenaran. Baik, kita mulai dengan doa. Mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa Pencipta, Allah Putra Penebus, Allah Roh Kudus Pembaharu, pada mula segala-galanya, dan kepada mula tujuan hidup dan kehidupan. Pada bumi ini kami berdiri menghadap kehadirat-Mu di langit maha tinggi. Pada bumi ini jualah kami merendah di hadapan wajah-Mu yang kudus, menghela nafas penuh pasrah dan takut yang suci, mengangkat hati penuh dosa dan salah
di tahta-Mu yang maha agung. Kami datang menghadap-Mu, Bapa penuh belas kasih dan rahmat, dengan rasa malu yang tak berujung. Kami datang kepadamu, Bapa Sang Pencemburu, bagi semua yang melanggar titah-Mu. Kami datang dan datang lagi. Kami datang dengan membawa dalam diri kami masing-masing dunia yang telah tercemar dosa dan salah akan penindasan dan tipu daya manusia. Dunia yang terluka, penuh onak dan duri, kenistaan yang mencemarkan kehidupan, dunia yang sesat, rayuan dan tipu daya setan, dunia yang berbau darah mentah karena telah merenggut nyawa orang tak berdosa. Itulah dunia kami. Dunia yang telah mati dalam kesombongan akan dosa manusia pertama dan yang terseret oleh keangkuhan mulut-mulut manis pada mucikari. Mereka telah datang berwajah manis, berkedok manusia-manusia milenial yang berhasil mendapatkan muka-muka polos, sedikit ilmu, dan jadi korban perdagangan orang. Tuhan, dunia yang Kau ciptakan dengan kuasa-Mu kini jadi sarang penyamun, berkedok penyelamat tak bermoral. Dunia kami telah terluka, penuh noda dan dosa. Maka kami mohon kepadamu, Allah Putra, di dalam darah-Mu yang suci itu, kami persembahkan dunia kami yang tercemar, dunia kami yang cacat hati dan budi, dunia kami yang kotor penuh tipu daya. Dalam darah-Mu yang kudus itu, bersihkanlah kami dan seisi dunia kami, agar oleh kekuatan darah-Mu dan terang kebangkitan-Mu, kami semua bangkit bersama melawan kelaliman dalam diri kami, melawan dengki dan iri hati, melawan kemunafikan dan kesombongan, melawan tipu daya dan kesesatan, dan secara khusus kami persembahkan semua yang telah berkorban, yang telah menjadi korban dan meninggal dalam ketidaktahuan dan kekosongan, dan agar kami semua manusia masuk dalam kebahagiaan hati-Mu yang maha kudus. Allah Roh Kudus, jadikan kami baru kembali, jadikan kami lilin kecil untuk menerangi dunia yang gelap oleh dosa dan kesesatan, untuk mengubah dunia hati kami agar tidak gelap hati dan mata untuk menggelapkan sesama kami, untuk mengubah dunia sekitar kami agar kami tahu kemana kami harus pergi, agar kami semua selalu dituntun untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Berkatilah kami semua di tempat ini dengan berkat surgawi-Mu, agar hari ini
jadi tanda berkat bagi siapa saja, agar lilin yang bernyala ini menjadi lilin-lilin kebenaran bagi kami dan dunia sekitar kami. Semuanya ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster Ketua FKKR menyalakan lilin Paskah. Cinta seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dialah cahaya Kristus. Dialah cahaya kebenaran. Dari lilin inilah, dari cahaya Paskah ini, kita semua menerima cahaya kebenaran itu. Saya mengundang kedua suster untuk membagikan cahaya kebenaran itu kepada kita semua. Anak-anak sekami yang ada di depan bersama beberapa suster akan membawa lilin ini dan akan menempati bentuk hati di sana. Semua lilin dinyalakan melalui lilin yang sudah dibagikan tadi. Semua lilin dinyalakan. Inilah lilin kecil kita yang kita ambil dari sumber kebenaran itu sendiri. Sang lilin Paskah, lilin kebangkitan, lilin Kristus sendiri, cahaya kebenaran. Marilah kita semua menjadi cahaya kebenaran itu. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi lebih juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Lilin-lilin inilah yang menjadi tanda kebenaran kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga kasih Tuhan yang nyata dalam lilin-lilin kecil ini akan menghantar kita kepada kebenaran yang sejati, menghantar kita semua pada kemuliaannya, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Adik-adik sekalian dan para suster, silakan maju dan tempatkan lilin di tengah bentuk hati. Silakan. Hanya para suster dan anak sekami yang boleh membuat bentuk hati, sedangkan kita yang lain masih menyalakan lilin kita masing-masing dulu. Sedapat mungkin membentuk lingkaran hati. Kalau masih kurang boleh tambahkan para suster. Bolehkah ditambahkan lagi supaya bisa membentuk lagi ya iringi musik.
Semoga kita pun diterangi oleh kekuatan terang cahayanya, dan di dalam bilur-bilur hatinya yang terluka oleh dosa. Dan bagi semua mereka yang hanyut karena dosa mereka sendiri, bagi mereka yang telah jatuh dan patah oleh rayuan gombal manusia-manusia tak berdosa, banyak orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah saudara, mereka adalah saudari. Di dalam nada doa ini, kita mempersembahkan masing-masing kita, sebutkan nama-nama orang yang kita kasihi, atau orang yang terluka dalam hidup mereka, para korban human trafficking, atau para korban pelecehan seksual, para korban KDRT, dan semua korban-korban yang lain. Kita persembahkan di dalam hati kudus Yesus dengan cahaya pasca kebenaran, agar semua mereka terpulihkan oleh bilu darahnya yang kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus itu yang akan menghidupkan kita. Kalau sudah selesai, mungkin kita yang lain bisa mengambil tempat kembali, dan kita yang lain dengan membawa masing-masing niat hati kita menempatkan lilin-lilin itu ada di sekitar kita. Mari bawakan serta juga dengan hatimu, dan tempatkan itu di hati kudus Yesus. Yang sudah meletakkan tolong dianggap minggir supaya yang lain boleh meletakkan lagi lilin-lilin itu. Marilah, hai kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang adalah ringan, dan salib yang kukenakan di punggungmu adalah salib kebenaran. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup, niat, dan karya kita. Secara khusus kita mempersembahkan niat-niat suci kita menentang perdagangan manusia di bumi pertiwi ini. Secara khusus di kabupaten kita, di ND ini, menjadi ND Salemba. Setelah meletakkan lilin, kita semua diminta untuk kembali ke tempat. Karena setelah ini kita akan menyaksikan sebuah drama puisi singkat tentang korban human trafficking yang pergi dan pulang membawa nama, yang pergi dan tak pernah kembali lagi, yang pergi dan pulang membawa jenazah. Dalam hatinya yang Maha Kudus, agar di dalamnya semuanya terpenuhi berkat darah Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kita. Sekali lagi kita mulai dengan giliran kita. Siapakah saya?
Siap. Saya bukan barang, stop perdagangan manusia. Sekali lagi, kita yang sudah menyelesaikan menjadi cahaya bagi bangsa Israel. Adik-adik kita yang dari kampung pergi ke tanah Malaysia, pergi ke tanah Jawa, pergi ke tanah Kalimantan, dan tak pernah pulang. Dan mereka semua pulang hanya membawa nama, hanya membawa jelas yang dibawakan oleh saudara-saudara kita PK Ketua SD. Dan juga mereka pergi dan pulang membawa jelas. Mestinya kita diam saja dan menonton dengan tertawa. Kita harus sempat menangisi jenazah yang tak benar. Mungkinkah kita masih tetap duduk dan merenung menyaksikan kedukaan dunia kita? Masihkah kita duduk dan melihat, bahkan tertawa mendengar berita berita? Dari kampung mereka telah pergi meninggalkan keluarga. Meninggalkan saudara-saudaranya. Tetapi setelah itu mereka pulang dan hanya membawa kita mungkin dengar isu-isu yang luar biasa di sudut-sudut kota ini. Tapi pernahkah kita merasakan betapa anak-anak mereka direnggut dan mati begitu saja tanpa ada yang menang? Di dalam mereka, di tengah sungai, sultas kata roh. Rasa pun menuju nyata. Puisi ini hadir, takdirnya dicintai. Seperti aliran sungai tak pernah berhenti mengalir. Dalam lautan kata ia mengambang. Mengisi jiwa yang haus akan makna. Kata-kata ini seperti sentuhan anak, menyentuh hati yang kini terasa hampa. Kisah-kisah indah berpadu dalam bait, seperti lukisan indah menjelma di hadapan mata. Mengambil merdu bagai melodi yang meminta, mencipta sejuta rasa bersemayam dalam dada. Puisi ini mungkin bukan kiasan sempurna, namun ia lahir dengan sepenuh jiwa.
diciptakan untuk dicintai, untuk dihayati, agar menjadi pelipur rasa dalam kehidupan yang real. Terimalah puisi ini sebagai hadiah tulus, hiasi relung hati dengan arti yang tersurat. Karena cinta tak hanya dalam mimpi, namun juga hadir dalam setiap kata yang terucap. Aku manusia, ciptaan Sang Pencipta, diberi akal, hati, jiwa yang luhur. Di bumi fana ini ku jalani perjalanan, meniti waktu mencari arti dan makna. Dalam diriku terhelai dunia yang luas, seperti butiran pasir di tepi lautan. Namun di dadaku terdapat keajaiban, hati yang tulus, penuh kasih dan sayang. Kulihat ciptaan indah bersaji, bentang alam yang menakjubkan selalu. Gunung tinggi menjulang ke langit biru, lautan luas, langit berwarna-warni. Tapi di balik keindahan yang kurasakan, juga ada kesedihan dan penderitaan. Terkadang aku terhuyung dalam kegelapan, namun ku yakin ada terang di ujung jalan. Tuhan, Engkau Maha Pengasih. Di setiap langkah Kau selalu menemani. Dalam kesendirian Kau menjadi tenang. Dalam kegembiraan Kau menjadi sumber sukacita. Aku manusia, terkadang lemah dan rentan, namun dalam kelemahanku ku temukan kekuatan. Karena dengan izin-Mu aku dapat berdiri, menjalani kehidupan dengan semangat dan berarti. Berkat kasih-Mu aku hidup dengan makna, menjalin kasih sayang, mengasihi sesama. Aku manusia dalam rahmat-Mu bersyukur. Dalam kehendak-Mu aku menemukan arti. Aku manusia Tuhan, penuh harap dan doa, menyadari hidup ini begitu rapuh dan sementara. Tapi aku percaya di akhirnya akan kembali ke pangkuan Tuhan yang esa. Rahimku rahim cinta yang suci, bukanlah sandaran untuk digadaikan. Tak ada harga yang mampu diukur, hanya kasih sayang yang bercurah tulus. Dalam lipatan rahim yang teduh, bersemayam keajaiban kehidupan, tak ternilai harganya. Tiada tara, anugerah suci, karunia ilahi. Tak kujual rahim bagai pasar dunia, karena ia tak tergantikan dengan materi. Ia adalah tempat tumbuhnya cinta sejati, bukan sekedar barang dagangan terpilih. Rahimku adalah pelukis senyum masa depan, mengandung harapan,
Jangan hiraukan rayuan dunia yang menggoda dengan gemerlap kepingin emas. Rahim cinta tak tergantikan dengan harta, karena di dalamnya mengalir kasih yang tulus. Rahimku adalah tempat suci bertahta. Dalam dekapannya terjalin janji cinta. Ia tak dijual belikan, bukan tukar menukar, karena cinta suci tak bertukar. Hargai rahim, rahim cinta yang mulia, seperti cahaya suci dan ilahi. Bersama rahim inilah cinta diberkahi, mengalirkan kehidupan hingga ke abadian. Lilin ini bernyawa, nyala kecil yang membara, menari-nari indah di tengah kegelapan malam. Dengan gemerlapnya yang sepi, ia memancarkan harapan, menyinari perjalanan hidup yang kadang tak terduga. Api yang terus menyala tak kenal lelah padam, mengajarkan arti keteguhan dan kegigihan. Meski badai datang menghadap, ia tetap berdiri, menyala, memancarkan kehangatan di tengah jalan gelap. Dalam gelap, lilin ini mengilhami bahwa ada cahaya di dalam kesedihan, bagaikan jiwa yang tak tergoyahkan, tetap menyala walau badai berlalu membawa duka. Percik api yang berpadu bagai tarian melodi kasih yang takkan pudar abadi selamanya. Seperti cinta yang mengalir begitu dalam, lilin ini bernyala, memancarkan sinar terang nan sempurna. Lilin ini bernyala tak hanya untuk dirinya, tapi untuk yang lain, bagi yang tenggelam dalam gelap. Menyinari jalan yang terjal dengan cahaya yang lembut, menunjukkan jalan membawa pulang yang pernah hilang. Semoga nyala ini takkan pernah padam, terus bersinar, membawa harap dan kebahagiaan dalam setiap langkah